Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Dilarang. Karya Pendeta Dr. Andat Ismail dari seri buku Selamat Mengaku, terbitan BPK Gunung Mulia. 3 orang tante berbadan tambun mengenakan celana ketat berjalan sigap beberapa meter di depan saya memasuki taman jogging. Udara subuh masih sejuk, segar, namun ketiga tante itu sebentar-sebentar menyeka keringat. Di sepanjang trek taman itu terpasang berbagai papan larangan. Dilarang buang sampah, dilarang petik kembang, dilarang menembak burung, dilarang injak rumput, dilarang merusak tanaman, dilarang kencing di sini. Bukan hanya taman itu yang memasang rupa-rupa larangan. Dunia ini pun penuh dengan papan larangan. Di mana-mana ada larangan. Di rumah, di sekolah, di jalan raya, di tempat kerja, di toko, di gereja, di kolam renang, di bandar udara. Pokoknya di mana-mana. Tentu tidak semua larangan itu berawal dengan kata dilarang atau janganlah. Banyak juga larangan yang menggunakan istilah yang halus. Misalnya dimohon, diserukan, dianjurkan, diharapkan, diimbau, atau diminta dengan hormat. Akan tetapi intinya sama saja, larangan. Apakah di Alkitab juga ada larangan-larangan? Mungkin Anda menjawab, ada, yaitu Taurat. Itu salah kaprah. Taurat bukanlah larangan, bukan hukum, bukan peraturan, bukan undang-undang. Bukan itu arti Taurat yang sebetulnya. Jangan juga mempersempit arti Taurat sebagai kelima kitab pertama di Alkitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imanat, Bilangan, dan Ulangan. Memang benar kelima kitab itu disebut kitab-kitab Taurat, namun isinya bukan hanya Taurat. Lagi pula, Taurat bukan hanya terdapat di kelima kitab tadi, melainkan juga tersebar di seluruh Perjanjian Lama. Kalau begitu, apa artinya Taurat? Dalam bahasa Ibrani, Torah berarti pengajaran, yaitu pengajaran tentang perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan oleh Allah untuk umat. Torah juga berarti pemandu, yang memandu umat pada kehendak Allah. Itu arti yang sesungguhnya. Selain itu, ada beberapa arti sampingan, yaitu ketetapan, hukum, peraturan, pedoman, dan pegangan. Akan tetapi, bukankah dalam Alkitab istilah Taurat sering dianggap sebagai sinonim dengan hukum? Bahkan di Alkitab ada banyak istilah hukum Taurat. Salah kaprah itu berawal ketika seluruh Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani pada tahun 130 sebelum Masehi. Di situ kata Torah diterjemahkan menjadi nomos, yang berarti hukum atau undang-undang. Bagaimana berlaku di dunia pengadilan, padahal sebetulnya bukan itu arti kata Torah. Akibat dari terjemahan itu, kemudian hari para penulis Perjanjian Baru memakai istilah nomos, sehingga dalam Alkitab Indonesia pun disebut hukum. Begitulah salah kaprah itu sekarang sudah dianggap tidak salah lagi. Kembali ke asal usulnya. Siapa orang pertama yang menyampaikan Taurat? Musa. Di mana? Dalam perjalanan umat Mesir menuju ke tanah Kanaan dan melintas Gunung Sinai. Kapan? Awal abad ke-13 sebelum Masehi. Mengapa? Oleh karena umat tidak punya pegangan apa-apa. Selama 400 tahun mereka adalah budak yang tidak terorganisasi dan tidak berpengetahuan.
Kini mereka sedang disiapkan untuk menjadi suatu bangsa. Oleh sebab itu mereka memerlukan dasar dan falsafah yang mempersatukan mereka sebagai satu bangsa, yakni Torah. Lalu mulailah Musa mengajar bahwa Allah memerdekakan umat dari Mesir, bahwa Allah membuat suatu perjanjian dengan umat, dan bahwa mereka akan menjadi umat Allah dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Oleh sebab itu mereka patut berterima kasih kepada Allah dengan cara menaati kehendak Allah. Itulah inti Torah. Kemudian para imam menambahkan banyak peraturan dan larangan, misalnya tentang pernikahan, utang piutang, ibadah, persembahan, puasa, sunat, persepuluhan, sabat, hubungan dengan bangsa lain, larangan makan daging tertentu, berladang, dan sebagainya. Selama beberapa ratus tahun, para imam membuat lebih banyak lagi tambahan peraturan. 3-7 abad kemudian, semua peraturan itu ditulis. Jumlahnya mencapai ratusan pokok dan ribuan rincian. Itulah yang sekarang menjadi hukum Taurat. Bagaimana sikap Yesus terhadap hukum Taurat itu? Apakah Yesus menaatinya? Ya, akan tetapi Yesus bukanlah menaati hurufnya, melainkan jiwanya. Bukan apa bunyinya, melainkan apa intinya. Kata Yesus, "Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya." Matius pasal 5 ayat 17. Apa arti menggenapi Taurat? Ini artinya, di hadapan para pemuka agama, Yesus mengajar, "Kamu telah mendengar, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Sebab itu, pergilah, berdamai dahulu dengan saudaramu." Para pemuka agama menaati Taurat, namun secara harfiah mereka tidak pernah membunuh seseorang. Akan tetapi inti larangan itu bukanlah begitu. Apa gunanya orang bersih dari perbuatan membunuh, namun hatinya berisi kebencian? Itulah inti Taurat. Bukan sekadar tidak membunuh, melainkan tidak membenci. Membenci sudah sama jahatnya seperti membunuh. Begitulah juga sikap Yesus terhadap hukum-hukum Taurat lainnya, mengenai puasa, sabat, larangan makan daging tertentu, persembahan, dan lainnya. Dalam hubungan itu Yesus memberitakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Matius 22 pasal 37 sampai dengan 39. Kalau begitu, larangan apa yang ada dalam agama Kristen? Tidak ada. Yesus tidak memberi larangan, melainkan pegangan. Pegangan itu adalah mencintai Allah, mencintai orang lain, dan mencintai diri sendiri. Oleh sebab itu, pusat iman Kristen bukanlah sebuah kitab suci, melainkan seorang juru selamat. Acuan perilaku kita bukanlah Alkitab, melainkan cinta yang ada dalam diri Yesus. Santo Agustinus berkata, "Cintailah Tuhan dan lakukanlah apa yang mau kau lakukan." Maksudnya, jika kita mencintai Kristus, tuntutlah kita tak akan melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan cinta tersebut. Oleh sebab itu, kita tidak perlu lagi larangan ini dan itu. Orang yang matang kepribadiannya adalah orang yang bisa melarang diri sendiri. Ia tidak perlu larangan dari pihak lain, sebab ia sendiri mampu melarang diri sendiri. Semakin tinggi peradaban masyarakat, semakin sedikit papan larangan. Itu sejalan dengan dalil psikologi perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg. Orang berkembang dalam 6 tahap pertimbangan moral, yaitu orientasi kepatuhan, orientasi pahala, orientasi menyenangkan otoritas, orientasi peraturan, orientasi pendapat umum,
dan orientasi menghargai martabat. Saat berada pada tahap 1-4, kita berperilaku berdasarkan larangan dan suruhan pihak lain. Sedangkan saat mencapai tahap 5 dan 6, kita melarang dan membunuh diri sendiri. Seri Selamat ditulis dengan asumsi bahwa segmen pembacanya sedang bertumbuh di tahap-tahap perkembangan moral yang matang, sehingga Seri Selamat hampir tidak pernah memakai tata kalimat imperatif prohibitif yang berisi larangan atau cegahan. Orang berkepribadian matang tidak perlu papan larangan. Akan tetapi setiap hari kita dihadapi oleh 1001 macam papan larangan. Seperti di taman jogging yang tadi, 3 tante itu sebetulnya tidak perlu papan-papan larangan. Tak mungkinlah tante-tante itu buang sampah, atau nembak burung, atau mati kembang, atau injak rumput, atau merusak tanaman. Lalu papan yang lebih mencolok dilarang kencing di sini. Astaga, perlukah dipasang papan larangan itu? Mustahil ketika tante itu akan jongkok lalu pipis di situ. Amit-amit lah, nggak bakalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih pada Sabtu pagi hari ini kami dapat mendengarkan program Santai Pagi karya Pendeta Dandar Ismail tentang larangan. Biarlah larangan itu membuat kami mempunyai pedoman untuk tidak melanggar apa yang terjadi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kami hampirimu, ya Tuhan pembantu, Engkau jadi kubu kami seru. Bumi tempat dagang tiada memberi senang, ya Bapa kasihan beri hiburan. Waktu ini Bapa kami datang, tidak punya daya, berilah sayang, berilah kemurahan pada milik Tuhan, menguatkan semua lawan dosa. Ya Bapa, pimpinlah kami semua bintang sampai dalam surga serta Bapa. Waktu ini Bapa kami datang, tidak punya daya, berilah saya.